Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Kiki Yuswadi Idris, guru SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003 dengan mengambil materi pembubutan muka dan pembubutan nota. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Pak minta kepada Pak kelas untuk memimpin doanya. Kepada Pak kelas dipersilakan. Sebelum menjalankan kita berdoa mulai. Aditya Nanda, Ya, Pak. Fajri, Ya. Asnil, Ya, Pak. Abdul Akbar, Ya, Pak. Migo, Ya, Pak. Eko, Ya, Pak. Restu Kalik, Ya. Rizky Kasaputra. Ya. Hadir semuanya? Ya. Di semuanya hari ini hadir. Lah, untuk yang ini Bapak akan menerangkan itu tentang teknik embut. Nah, tapi sebelumnya di sini ada video pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan menampilkan satu video tentang materi kita hari ini, yaitu tentang teknik membubut poros bertingkat. Jadi semuanya silakan memperhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan saya bahas mengenai langkah kerja membubut poros bertingkat. Marilah kita ikuti langkah kerja membubut poros bertingkat berikut ini. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu kunci cekam, kunci tulpos, pahat dan ganjal plat, senter tetap, jangka sorong, dan bahan besi silinder dengan ukuran diameter 25 mm, panjang 82 mm. Langkah kedua adalah memasang pahat setinggi ujung senter. Pahat dipasang pada tulpos, diganjal dengan plat, disesuaikan ketinggiannya dengan ujung senter yang dipasang pada cekam. Langkah ketiga adalah memasang benda kerja. Benda kerja dipasang sepertiga bagian pada cekam.
Langkah keempat adalah membubut rata muka atau chamfer. Posisi pahat dimiringkan ke kiri dengan sudut antara 10 sampai 15 derajat. Putaran spindle searah dengan jarum jam, dan posisi pemakanan dimulai dari ujung terluar benda kerja mengarah ke bagian dalam benda kerja. Langkah kelima adalah membubut rata memanjang, dimulai dengan mengukur panjang benda kerja yang akan dibubut dengan menggunakan bilah ekor jangka sorong. Selanjutnya mengatur putaran spindle atau cekam berlawanan arah jarum jam dan melakukan pemakanan dengan menggerakkan pahat searah meja mesin dengan panjang 36 mm dengan diameter 18 mm. Langkah keenam adalah membalik posisi pencekaman benda kerja. Langkah ketujuh adalah membubut rata muka bagian belakang benda kerja. Benda kerja dibubut hingga mencapai ukuran panjang total 80 mm. Demikian penjelasan mengenai langkah kerja membubut poros bertingkat. Semoga bermanfaat. Terus belajar untuk mencapai kemajuan. Setelah kita menyimak dan melihat dari video tadi, ada beberapa langkah teknik untuk membubut poros bertingkat ini. Setuju? Itulah yang akan kita terapkan pada saat praktek. Di sini Bapak akan coba mempresentasikan materi. Tapi sebelumnya di sini ada hal yang perlu kita juga, itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa memahami pembubutan untuk jenis pekerjaan poros bertingkat. Kemudian siswa melakukan pekerjaan pembubutan poros bertingkat dengan benar. Nah, jadi di sini kita bukan hanya memahami, tapi dapat bekerja. Nah. Dan ada teknik pembubutan benda kerja. Apa itu teknik pembubutan benda kerja? Bagaimana cara melakukan berbagai macam proses pembubutan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh dasar-dasar teori pendukung yang disertai penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Jadi di dalam teknik membubut itu terdapat
dasar-dasar teori pendukung yang disertai penerapan ketiga. Kemudian banyak teknik pembuatan yang harus diterapkan dalam proses pembuatan, diantaranya teknik pemasangan pahat bubut, meratakan permukaan, membuat lubang, senter membubut lurus, mengalur, mengulir, memotong, mencaper, mengkater, dan lain-lain. Jadi ini salah satu dari banyak teknik pada saat membubut. Kemudian pertama itu teknik pemasangan pahat bubut. Nah, di depan bisa kita lihat yaitu pahat bubut yang disenter, yang disetting dengan senter tetap. Apa maksudnya di sini? Persyaratan utama dalam melakukan proses pembubutan adalah pemasangan pahat bubut ketinggiannya harus sama dengan pusat senter. Jadi pahat bubut ini harus sama dengan pusat senter. Persyaratan tersebut harus dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan geometri pada pahat bubut yang sedang digunakan. Jadi kalau pahat kita tidak senter, itu bisa berakibat perubahan geometri pada pahat bubut yang sedang digunakan. Kemudian di sini juga ada contoh pemasangan pahat bubut di atas senter dan satu lagi di bawah senter. Apa di sini maksudnya? Pemasangan pahat bubut di bawah sumbu senter akan berakibat permukaannya tidak dapat rata. Nah, dan bila pemasangan pahat bubutnya di atas sumbu senter akan berakibat pahat tidak dapat memotong dengan baik karena sudut bebas potongnya tambah kecil. Nah, jadi di gambar yang satu dapat kita lihat pahatnya di atas senter itu berakibat permukaannya tidak dapat rata. Dan bila pemasangan pahat bubutnya di atas sumbu senter akan berakibat pahat tidak dapat memotong dengan baik karena sudut bebas potongnya tambah kecil. Nah, kemudian di sini juga ada pemasangan pahat. Nah, di sini juga ada pemasangan pahat. Nah, dari gambarnya terlihat jelas itu pahatnya terlalu panjang. Apa yang terjadi? Getaran dan patahnya pahat akibat beban gaya yang diterima terlalu besar. Nah, menghindari terjadinya getaran dan patahnya pahat. Jadi kalau pahat kita terlalu panjang, itu bisa berakibat getaran dan patahnya pahat akibat beban gaya yang diterima terlalu besar. Kemudian setelah teknik pemasangan pahat, sekarang kita masuk ke teknik pembubutan muka atau ujung benda kerja atau istilahnya facing. Nah, membubut muka atau ujung benda kerja adalah proses pembubutan pada permukaan ujung benda kerja dengan tujuan meratakan pada bidang permukaannya. Jadi tujuannya yaitu meratakan permukaan. Nah, ini gambar pemasangan benda kerja yang bendanya kecil. Ya. Untuk pemasangan benda kerja yang memiliki ukuran tidak terlalu panjang, disarankan pemasangannya tidak boleh terlalu keluar atau menonjol dari permukaan bahan sekam. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar benda kerja tidak mudah berubah posisinya atau kokoh dan tidak terjadi getaran akibat tumpuan benda kerja terlalu jauh. Jadi kalau benda kita pendek, nah pemasangan benda kerja itu tidak boleh terlalu panjang keluar untuk pada saat proses casing. Dan bagaimana kalau benda kita panjang? Di gambar ini dapat kita lihat itu menggunakan alat bantu. Untuk benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang dan pada prosesnya tidak mungkin dipotong,
Maka pada saat membubut, permukaan harus ditahan dengan penahan benda kerja, yaitu steady rest. Nah, ini yang dinamakan steady rest kalau benda kita panjang. Steady rest ini di mana pemasangannya? Di tengah. Di Meja. eretan yang panjang atau eretan melintang? Panjang ya. Kemudian proses pembuatan muka atau ujung benda kerja. Prinsip terjadinya pemotongan pada proses pembuatan adalah apabila putaran benda kerja berlawanan arah dengan sisi mata sayap alat potongnya. Ini contoh gambaran. Posisi start pahat bubut dari sumbu senter benda kerja. Nah, itu teknik empesing. Posisi start pahat bubut dari sumbu senter benda kerja. Kemudian ada lagi posisi awal. Pahat bubut dari luar bagian kiri benda kerja. Dengan arah gerakan melintang. Nah, kemudian putaran mesinnya itu berlawanan atau searah? Berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kalau kita mau memfasting dari luar, berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Kemudian posisi start pahat dibuat dari luar bagian kanan. Nah, kalau dari kanan, putarannya arah searah jarum jam atau berlawanan? Gimana? Coba lihat gambarnya. Searah jarum jam. Nah, jadi kalau dari luar, berarti putaran caknya itu searah jarum jam. Nah, kemudian ada lagi teknik pembuatan dan pembuatan lubang seter. Tujuannya adalah agar pada ujung benda kerja memiliki dudukan apabila di dalam proses pembuatannya memerlukan dukungan seter, senter putar atau sebagai pengarah sebelum melakukan penguburan. Nah, jadi kalau kita menggunakan senter putar, berarti benda kerja harus dikasih lubang senter dulu dengan senter drill. Kemudian teknik pembuatan lurus atau retak. Di sini maksudnya pengkat benda kerja yang berukuran relatif pendek dapat dilakukan dengan cara langsung diikat menggunakan cikam mesin. Nah, jadi kalau benda kita itu relatif pendek, bisa langsung diikat dengan cikam mesin. Tidak perlu menggunakan alat bantu seperti seter putar. Kalau ini mengikat benda kerja yang berukuran relatif panjang, pada bagian ujungnya menonjol keluar, ditahan dengan kepala lepas menggunakan senter putar. Nah, kalau benda kita panjang dan besar, itu bisa kita gunakan senter putar. Kemudian ada lagi membubut dua sumbu. Untuk pengikatan benda kerja yang berukuran panjang dan diameter kecil, yang dikhawatirkan akan terjadi getaran pada bagian tengahnya, maka pada bagian ujung benda kerja yang menonjol keluar ditahan dengan senter putar. Juga pada bagian tengahnya harus ditahan dengan penahan benda kerja. Apa namanya? Steady rest. Nah, sekarang kita masuk kepada job sheet. Job sheet itu gambar kerja. Di sini gambar kerja kita membubut bertingkat, poros bertingkat. Nah, berarti ada dua tingkat ya. Yang pertama diameternya 30, yang satu 35. Diameter pahat, diameter awal 37. Nah, coba membagikan LKPD-nya.
LKPD-nya tanpa kerugian. Di sini kita berkelompok karena kita ada 8, jadi satu kelompok 2 orang. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Tugasnya itu membuat langkah kerja. Langkah kerja sesuai job sheet. Kan sudah dapat melihat job sheet kita itu menyebut poros bertingkat. Jadi sesuai dengan materi tadi, coba dibuat langkah kerjanya. Silakan dibuat dulu langkah kerjanya. Jadi nanti tugas kita setelah selesai mengerjakan LKPD, kita langsung praktek. Langsung praktek. Dan hasilnya nanti, hasil dari LKPD itu akan dipresentasikan ke depan ke kelompok. Siap? Ini untuk prakteknya kita menggunakan jenis mesinnya SD37. Itu diameternya 1,5 inci. 1,5 inci. Kemudian alat ukur yang kita gunakan di sini itu jangka sorong. Jangka sorong. Dan jangan lupa saat praktik nanti kita menggunakan kacamata sebagai safety. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita mempraktekkannya ke mesin input ini. Sekarang kita menuju input.
kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi praktek tadi. Langkah pertama pembuatan rata patching adalah pasang benda kerja pada cekram mesin bubut secara sentis. Pasang pahat bubut pada tol pop sejajar sumbu mesin bubut. Gunakan pahat sesuai dengan jenis kekerasan benda kerja yang akan dibubut. Peralatan media alat yang digunakan untuk pembuatan permukaan patching. Pahat bubut rata untuk menyayat benda kerja, kuas untuk membersihkan tatal ram. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur benda kerja dalam membubut adalah jangka sodor. Cara pembubutan rata lurus adalah pasang benda kerja pada cengkram mesin bubut dengan panjang yang akan dibubut secara sentis. Pasang pahat benda bubut tol pos sejajar di sumbu mesin bubut. Gunakan pahat sesuai dengan jenis kekerjaan benda kerja yang akan dibubut. Lakukan pembubutan rata dari kanan ke kiri sesuai ukuran pada job set dengan tebal penyayatan F sesuai antara mesin 0,5 mm. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hasil dari pembelajaran teori dan praktek kita hari ini, Bapak ingin menanyakan sedikit tentang proses membubut ketingkat. Kira-kira apa yang telah didapat tentang pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Apa saja materi yang telah Anda dapatkan hari ini? Cara pemasangan benda kerja pada mesin, Terus? cara pemasangan pahat, dan cara pembubut rata benda kerja. Jadi ada teknik pemasangan pahat, teknik membubut rata, dan ada teknik membubut mesin. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan pembelajarannya. Untuk minggu besok kita akan lanjut materi selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada, silakan ditutup dengan berdoa kepada ketua kelas, diminta untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.